Romo, suster, bruder, frater, bapak ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam. Pada malam hari ini kita berkumpul kembali dalam Lexio Divina mingguan kita bersama Carmelite Center Jakarta. Pada malam ini saya Frater Mario bersama Frater Vico. Selamat malam Frater Vico. Selamat malam semuanya. Saya Frater Viko. Kami berdua nanti akan mendampingi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam Lexio Divina ini sebagai moderator. Adapun pendamping kita, pemateri kita pada Lexio Divina kali ini adalah Buder Parianto. Halo Buder Parianto, apakah sudah masuk Halo, tadi? Selamat malam Buder. selamat malam. Baik kabarnya dari sana? Luar biasa. Luar biasa. Baik Buder Parianto akan mendampingi kita untuk merenungkan bacaan Injil yang akan dibacakan hari Minggu biasa ke-16 minggu depan nanti. Dari Matius 13 ayat 24 sampai 43. Saya ulangi, Matius 13 ayat 24 sampai 43. Dengan tema siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Nanti untuk sesi tanya jawab silakan dikirimkan lewat kolom chat kepada Frater Viko ya Bapak Ibu, suster saudara semua. Sekarang marilah kita mengawali Lexio Divina kita ini dengan berdoa. Mari kita sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Rahim, oleh karena kasih karuniamu kami boleh belajar untuk mendengarkan sabdamu dengan tekun dalam Lexio Divina melalui Zoom daring yang diadakan oleh Carmelite Center Jakarta ini. Malam ini Tuhan kami ingin merenungkan kembali sabdamu untuk bacaan Injil hari Minggu nanti. Semoga kami dapat memahami, merenungkan, dan menerapkan sabdamu dalam kehidupan kami setiap hari, terutama untuk melatih diri kami untuk semakin peka mendengarkan sabdamu. Dan berkatilah Buder Parianto yang akan mendampingi kami. Kiranya melalui beliau Roh Kudus-Mu melimpah atas kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan Buder. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada kesempatan malam hari ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kita semua untuk memperdalam Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 43. Dan baiklah kita untuk mengawali Lexio ini ada baiknya ada tiga perikop. Yang pertama itu tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yang kedua adalah perumpamaan tentang biji sawi dan ragi. Dan yang ketiga tentang penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Saya minta tolong Pak Silalahi sepertinya eh, apa kelihatannya nampak di monitor siap untuk membaca tentang perumpamaan lalang dan gandum. Silakan Pak Silalahi. Sepertinya Pak Silalahi siap. Halo Pak Silalahi. Kalau gitu, kalau nggak siap, maka saya minta tolong untuk Frater membacakan untuk lalang dan di antara gandum. Silakan Frater Mario. Eh, Oke, baik. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan,
Bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian dikumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Lanjutannya, Frater. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai mengembang seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Silahkan, Frater Niko. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak, Ibu, demikian sabda yang kita baca dan juga kita dengarkan pada acara Lexio Divina pada malam hari ini. Ada baiknya akan saya bacakan sekali lagi supaya kita sungguh-sungguh mampu untuk memahami apa yang disabdakan Tuhan kepada kita. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih ladang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik lalang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi, dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu,
seorang musuh yang melakukannya, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Namun ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Selanjutnya, perumpamaan tentang biji sawi dan ragi. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di hadapannya, di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara dalam bersarang pada cabang-cabangnya. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi, "Aku akan membuka mulutku, menyampaikan perumpamaan. Aku akan mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Sesudah itu, Yesus meninggalkan orang banyak itu, lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan. Lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, teks dalam pendalaman kitab suci kita akan mendalami dalam minggu biasa yang ke-16. Maka dari situ Injil Matius bab 13 sampai 24 sampai 43, perikop ini memuat 3 perumpamaan Yesus yang kita dengar dalam pembacaan kitab suci yang baru saja kita bersama membaca dan mendengarkan. Yang pertama adalah perumpamaan tentang gandum dan lalang. Itu ayat 24 sampai 30. Sedangkan yang kedua adalah perumpamaan tentang biji sawi dan ragi. Ayat 31 sampai 33. Sedangkan ayat yang ketiga, artinya
perikop yang ketiga menjelaskan Yesus mengenai gandum dan lalang ayat 36 sampai 43. Dari ketiga perikop, tiga perumpamaan Yesus ini, kita akan diajak melihat sebenarnya Matius bab 13 ini berisi kumpulan perumpamaan. Kumpulan perumpamaan tentang kerajaan surga. Yesus memakai gambaran yang dekat dengan kehidupan masyarakat agraris agar mereka memahami karya Allah di dunia. Dan apa yang digambarkan pada kesempatan perumpamaan ini sungguh-sungguh saya rasakan bahwa saya dekat dengan dunia pertanian. Jadi perumpamaan gandum dan lalang menanggapi sebuah pertanyaan. Mengapa kejahatan masih ada jika Allah berkuasa? Jawaban Yesus sungguh menunjukkan getaran bahwa Allah penuh kesabaran. Ia memberi kesempatan kepada manusia sebebas-bebasnya untuk bertobat sebelum penghakiman terakhir. Inilah kumpulan perumpamaan tentang kerajaan surga yang disodorkan kepada kita. Maka dari itu ada beberapa hal yang memberikan gambaran lebih jelas bahwa penjelasan dari ayat demi ayat. Penjelasan di sini adalah gambaran seorang tuan menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada malam hari musuh datang menaburkan lalang. Maka apa saja simbol-simbol dalam teks kitab suci ini? Ada penabur benih. Itu Yesus sendiri. Yesus Kristus yang kita imani. Yesus Kristus sendiri yang menjadi junjungan kita. Yang kedua, ladang adalah dunia. Benih yang baik disimbolkan pada anak-anak kerajaan Allah. Sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Mana simbol musuh itu digambarkan menjadi iblis. Masa depan itu merupakan akhir zaman. Sedangkan penuai adalah para malaikat. Sekarang bahwa pelayan ingin segera mencabut lalang. Pelayan sungguh-sungguh ingin radikal. Bahwa ingin yang menjadi halangan itu harus dicabut. Tetapi Tuhan melarang karena khawatir gandum ikut tercabut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kira-kira pesan apa yang hendak kita renungkan pada kesempatan ini? Pesan yang paling utama adalah Allah bersabar terhadap manusia. Ia memberi kesempatan bagi setiap orang untuk bertobat dan bertumbuh dalam kekudusan. Maka dari itu, kita diajak bagaimana dengan biji sesawi. Dalam ayat 31 sampai 32. Biji sesawi sangat kecil. Tetapi ketika tumbuh menjadi tanaman yang besar. Mari kita simak apa yang menjadi makna dari biji sesawi yang sangat kecil tetapi ketika tumbuh menjadi tanaman yang besar. Maknanya adalah kerajaan Allah sering dimulai dari sesuatu yang kecil. Kerajaan Allah sering dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, dalam doa sederhana, dalam tindakan kasih, pelayanan yang tulus, iman yang tampaknya kecil. Itulah menunjukkan dimulainya suatu kerajaan Allah. Namun semua itu dapat menghasilkan buah yang besar bila dikerjakan bersama Allah. Apa yang dimaksud dengan ragi dalam ayat 33? Ragi dalam ayat 33 memang sedikit ragi itu. Tapi
ragi itu mampu mengembangkan seluruh adonan. Penggambaran ini sangat dekat sekali dalam kehidupan yang orang-orang yang membuat roti yang menjadi roti dari adonan ini. Dan juga membuat tape dan lain sebagainya yang raginya sedikit tetapi bisa membuat orang lain bisa makanan roti itu enak, nyaman, dan juga menjadi tape yang lezat. Yang mau ditegaskan secara rohani maknanya adalah seorang murid Kristus dipanggil menjadi pengaruh yang baik di keluarga. Seorang murid Kristus dipanggil menjadi pengaruh dalam lingkungan kerja ataupun dalam masyarakat, dan teristimewa kita menjadi warga persekutuan gereja. Jadi, iman yang hidup mengubah kehidupan orang lain. Iman yang hidup sungguh-sungguh membawa dampak kepada orang lain. Sekarang bagaimana penjelasan tentang gandum dan lalang dalam ayat 36 sampai 43. Yesus menjelaskan bahwa pada akhir zaman akan terjadi pemisahan antara orang benar dan juga orang jahat. Penghakiman adalah hak Allah, bukan manusia. Maka dalam refleksi ini, bagaimana kita harus mewujud nyatakan dalam tugas kita sekarang? Tugas kita sekarang adalah bertobat, hidup untuk mengejar kekudusan, mampu menghasilkan buah kasih, setia sampai akhir. Maka dari itu ayat 43 menutup dengan janji yang sangat indah. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Jika semua ini dapat dilaksanakan dalam tugas bertobat, hidup kudus, menghasilkan buah kasih, setia sampai akhir, maka 43 dalam ayat ini akan nyata dalam hidup kita. Bagaimana pesan utamanya? Bahwa Allah itu sabar. Pesan utama bahwa Allah itu sabar, Allah tidak tergesa-gesa menghukum manusia, tetapi memberi kesempatan untuk bertobat. Luar biasa bahwa Allah itu sabar. Semua tidak tergesa-gesa, semua berjalan dan memberi kebebasan kepada kesempatan untuk bertobat bagi orang yang sungguh-sungguh meyakini akan Allah itu sabar. Kejahatan tidak akan menang. Pesan utama yang B. Walaupun lalang tumbuh bersama gandum, pada akhirnya Allah akan menegakkan keadilan. Menimbang Allah itu sungguh-sungguh akan memberikan sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Kerajaan Allah bertumbuh perlahan. Jangan meremehkan tindakan kasih yang kecil. Kerajaan Allah bertumbuh perlahan, artinya bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan adalah sungguh-sungguh akan terwujud nyata walaupun kecil. Maka ditegaskan, jangan meremehkan tindakan kasih yang kecil. Pesan yang kedua, murid Kristus dipanggil menjadi gandum. Orang Kristen dipanggil menghasilkan buah. Buah kasih, buah pengampunan, buah kejujuran, buah kesetiaan, dan juga buah kerendahan hati. Maka dari situ, untuk minggu yang akan datang, kita diajak untuk merefleksikan renungan beberapa pertanyaan berikut untuk dibawa dalam kehidupan yang nyata. Kita dipilih dan kita sungguh-sungguh diajak untuk
menjawab atas refleksi pada kesempatan malam hari ini. Dalam hidup saya, apakah lebih banyak terlihat gandum atau lalang? Yang kedua, apakah saya masih memberi ruang bagi iri hati, kebencian, atau kesombongan? Yang ketiga, perbuatan kecil apa yang dapat saya lakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah? Yang keempat, bagaimana saya dapat menjadi ragi yang membawa damai di keluarga, di komunitas, lingkungan kerja, atau komunitas-komunitas? Yang terakhir, ajakan renungan dalam pertanyaan yang terakhir adalah, apakah saya sabar terhadap kelemahan orang lain sebagaimana Allah sabar terhadap saya? Nah, dari situ, dari refleksi ini, bagaimana aplikasi hidup kita, aplikasi nyata yang hendak kita lakukan selama minggu ini? Usahakanlah bahwa mengampuni seseorang yang pernah menyakiti. Itu berat, tetapi hendaknya dilakukan. Mengampuni seseorang yang pernah menyakiti. Yang kedua, melakukan satu tindakan kasih tanpa mengharapkan balasan. Jadi ada sebuah contoh pribadi bahwa saya menyumbang dalam sebuah pesta perkawinan. Menyumbangnya di amplop dan akhirnya dibuka. Nilainya sangat banyak. Dan ditulis suatu saat kalau saya ada hajatan, diharapkan mengembalikan sesuai dengan hal yang saya sumbang itu. Mungkin hal itu melakukan suatu tindakan kasih tanpa mengharapkan balasan, ini menjadi contoh yang ada di masyarakat kita. Meluangkan waktu setiap hari untuk membaca kitab suci. Saya harapkan setiap keluarga yang mempunyai kitab suci jangan disimpan di rak, tetapi dibuka untuk dibaca. Aplikasi dalam minggu-minggu kita menjadi pembawa damai ketika terjadi perselisihan. Banyak persoalan, banyak perkara, banyak problem-problem yang ada di sekitar kita. Mampukah kita menjadi pembawa damai ketika terjadi perselisihan? Memeriksa batin setiap malam dan memohon rahmat pertobatan. Artinya sebelum kita tidur, mungkin kita juga bisa memeriksa batin. Sehingga apa yang dilakukan seharian ini menjadi satu berkat. Dan juga kalau hal yang tidak menyenangkan orang lain, kita mohon rahmat pertobatan. Agar semakin hari semakin baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kira-kira hubungan dengan kehidupan gereja bagaimana? Sebagai anggota gereja, termasuk dalam pelayanan seperti saya, bahwa di paroki Maria Bunda Karmel di Jakarta Tomang, saya juga terlibat dalam pelayanan seperti Legio Maria. Legio Maria yang tersuci. Saya bersama dengan orang yang sudah sepuh, orang yang sudah di atas 60, kita dipanggil menjadi gandum yang menghasilkan buah melalui, saya tegaskan, soal kesetiaan pada doa. Karena di Legio Maria, Tessera menjadi hal yang hendak setiap hari didoakan. Dan juga devosi kepada Bunda Maria. Pelayanan kepada sesama yang sakit, yang susah, dan juga pelayanan kepada orang-orang yang dipenjara untuk mengunjunginya. Kunjungan kepada orang sakit dan mereka yang membutuhkan. Kesaksian hidup yang mencerminkan kasih Kristus. Dengan cara itu, kerajaan Allah bertumbuh seperti biji sesawi dan ragi yang bekerja secara diam-diam namun membawa perubahan besar.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, maka dalam pendalaman ini semuanya saya tutup bahwa perumpamaan tentang gandum dan lalang mengajarkan bahwa Allah penuh belas kasih sekaligus adil. Selama hidup di dunia, orang baik dan orang jahat hidup berdampingan. Namun Allah tidak tinggal diam. Pada waktunya ia akan menghakimi dengan adil. Karena itu Bapak Ibu, setiap murid Kristus dipanggil untuk tidak sibuk menghakimi orang lain. Sekali lagi, setiap murid Kristus dipanggil untuk tidak sibuk menghakimi orang lain, melainkan terus bertumbuh menjadi gandum yang baik, menjadi ragi yang mengubah dunia, dan percaya bahwa kerajaan Allah sedang bertumbuh melalui setiap perbuatan kasih yang dilakukan dengan setia. Penegasan dari sabda itu, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian Bapak Ibu pendalaman yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa hal yang terkait dengan tanya jawab, bisa berupa sharing, peneguhan, dan juga hal-hal yang sungguh-sungguh terkait dengan perumpamaan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih Bruder atas penjelasannya. Sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bruder mengenai isi kitab suci dari untuk hari Minggu yang akan datang, mungkin dari para saudara ada yang ingin bertanya ataupun sharing, bisa juga refleksi. Dan ini ada yang raise hand, Bruder, kepada Bapak Albert, kami persilakan. Ya. Silakan Bapak Albert. Bapak dan Ibu, izin bertanya ini. Tadi dikatakan waktu penjelasan itu, Yesus mengatakan pertanyaan dari muridnya, itu benih yang baik dan benih yang buruk itu dari anak si jahat, dari anak apa tadi, yang baik gitu kan, yang satu dari si jahat. Iya. Nah, menjadi pertanyaan bagi saya, apakah dengan demikian orang itu seperti memang apa ya, dari sananya begitu kayak predestinasi, memang dia orang jahat gitu ya. Maksud saya apa ya, benih yang buruk itu, yang ilalang itu, apakah memang orang si jahat gitu kan, dibilang tadi dikatakan dari anak si jahat gitu, sedangkan yang baik itu dari benih surga gitu kalau nggak salah tadi ya. Oh ya, orang jahat itu berdampingan. Nah, pertanyaan saya, apakah ini memang separasi individu? Maksudnya itu si jahat 1%, terus yang kedua itu si baik itu persen yang lain, sehingga di dalam dunia kita ini kita bisa memahami ada yang baik, ada yang jahat. Gitu. Atau ini sebenarnya di dalam 1%, tapi di dalam hati orang yang, nah ini saya tadi kurang bisa memahami dengan baik, kan dikatakan anak si jahat sama anak yang baik gitu ya. Nah terus tadi hubungannya itu, apakah dengan demikian ada kayak predestiny, maksudnya nasibnya kamu memang dia orang jahat begitu kan. Nah itu berkebalikan dengan pertobatan begitu. Itu dulu Bruder. Baik. Apakah Pak cukup Albert. jelas belum ya? Baik. Pertanyaan saya Ya. jelas ya? Jelas ya? Ya jelas. Saya Bruder, hanya ingin apakah langsung menegaskan saja Pak Albert bahwa di dunia ini ada yang baik dan juga ada yang jahat. Ada benih yang baik, ada yang dikatakan benih yang tidak baik. Itu adalah dua sisi dalam kehidupan yang kita hidupi, yang tidak bisa disangkal. Tadi Bapak, apakah dengan demikian orang seperti orang si jahat itu memang itu semua memang dilahirkan si jahat?
sebenarnya tadi dikatakan dalam sabda Yesus, Allah itu maha sabar. Allah itu sungguh-sungguh sabar. Maka dari itu diberi istilahnya orang yang jahat itu diberi kesempatan untuk bertobat. Dengan demikian Pak Albert, menurut pandangan saya bahwa memang si jahat dan si baik itu selalu beriringan. Dan saya yakin kita semua yang ikut pendalaman ini adalah benih yang baik. Karena sudah ingin pada satu tataran perjalanan kekudusan. Maka dari itu kalau ada pertanyaan si jahat, ayo biarlah si jahat kita doakan saja. Setelah itu semua bertobat. Bukan menjas bahwa yang jahat itu dilahirkan dari kandungan langsung jahat, bukan menurut pendapat saya. Sehingga apa yang ditanyakan Pak Albert, prosentasi jahat dan baik itu tidak boleh diprosentasikan secara personal, tetapi kita harus melihat secara luas bahwa kita mempunyai pikiran yang positif. Pasti yang jahat itu kepada saya pasti akan saya doakan ingin supaya bertobat. Karena dengan bertobat ketika tiada henti-hentinya mendoakan, kemungkinan yang saya rasakan memang tidak langsung cespleng dalam doa supaya dia bertobat, tetapi minimal step by step-nya bisa saya rasakan karena saya juga pernah punya musuh. Musuh itu ya hanya bisa kudoakan dan akhirnya mereka kalau sudah doakan tanpa bosan-bosannya akhirnya juga saya rasakan dia minta maaf dan saya juga ada kekeliruan saling memaafkan. Mungkin buahnya yang boleh saya sampaikan seperti itu Pak Albert. Begitu tanggapan saya. Apakah ada yang ingin menanggapi yang lebih jenius, lebih cas untuk Pak Albert supaya sungguh-sungguh malam ini menjadi gandum yang baik? Monggo. Iya begini Brother, maksud saya pertama kali kan mungkin kayak orang gitu kan, polos gitu kan. Terus Ya. diberikan tabur sabda Tuhan, anak-anak kerajaan Allah gitu kan, kerajaan surga. Tapi si jahat pun ada yang menaburkan jadi benih jahat gitu kan, jadi ilalang. Ya. Tapi kan mereka tumbuh. Nah, Ya. terus maksud saya kan, mohon maaf nih, Brother. Ya. Kan kita tahu bahwa ilalang, soal bukan belalang. Ya. Ilalang ini nggak bisa ganti jadi gandum gitu kan, maksud saya Ya. kan. Nah, jadi tumbuhan itu tetap aja akan jadi ilalang. Apakah itu kita jadi bisa memahami bahwa kalau orang-orang yang jahat itu ya at the end mereka akan juga jadi jahat terus gitu, maksud saya gitu loh, karena kan Oh dia ya. tumbuh terus, yang satu Ya. gandum nanti bergulir dan sebagainya. Si gandum itu terus pokoknya tumbuh dengan baik dan bergulir, sementara si jahat, anak jahat itu terus tumbuh besar gitu, besar ya tetap aja dia kan jadi apa, jadi ilalang gitu loh Mas. Maksudnya Ya. kalau pertobatan nggak bisa tiba-tiba oh ya ini ilalang terus jadi itu kan jadi gandum. Mungkin ini pengertian saya terlalu ini harafiah gitu zaman modern kan, dia bisa kalau kayak gitu kan mesti dipotong di tengah jalan. Mohon maaf nih, Ya. bisa nggak Karena diberikan itu lebih bagus, lanjut saya gitu? juga bisa memahami, Mbak, apa yang dipikirkan. Saya juga dalam refleksinya juga sempat untuk memikirkan itu. Tetapi saya ketika refleksi mempertanyakan dalam batin saya, Pak Albert, itu saya juga bilang, apakah bisa kalau semacam itu? Tetap ditumbuh, nanti kan langsung dibedakan. Tetapi kembali kepada manusia sekarang, kan itu adalah perumpamaan. Nah, ketika kembali kepada manusianya, harapannya karena Allah menciptakan manusia itu sudah sungguh-sungguh secitra segambar, diharapkan karena kesabaran dan kasihnya Allah itu menunggu kesempatan untuk bertobat. Tetapi saya pertanyaan persis kepada Pak Albert dalam refleksi saya. Tapi saya juga belum bisa menjawab sesuai dengan apa yang diharapkan Bapak Albert. Demikian juga saya. Tetapi saya memutus dari semoga Allah sungguh-sungguh memberi tobat kepada ya lalang tadi. Walau mungkin lalang itu ya dibiarkan karena dikatakan tadi sang pelayan, kalau dicabut semua langsung mati yang baik kan gitu. Maksudnya itu aja ya Pak Albert yang bisa saya sampaikan. Persis
yang saya pikirkan ketika merenungkan refleksi ini semacam itu juga Pak Albert. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih, Bruder. Oke. Karena ini saya kebawa biologi itu, pelajaran biologi kan. Gandum ya udah kamu gandum, kalau Iya, memang luar ilalang biasa kalau soal sudah iya. ke tanaman. Saya juga orang yang suka dengan ekologi. Jadi saya juga mau berpikir sampai ke situ, tetapi saya juga berserah kepada Allah yang memberi hidup akhirnya. Gitu kira-kira, silahkan yang lain mungkin Oke, baik. ada. Terima kasih Bapak Albert. Bruder, ini ada satu lagi pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan ya, Bruder. Ya, Ini pertanyaannya seperti ini. Apa perbedaan hukuman atau penghakiman setelah kematian dengan akhir zaman menurut agama kita Katolik? Terima kasih. Seperti itu, Bruder. terima kasih. Dari Bapak, dari siapa? Dari chat ini? Oh, dari Bapak Yusuf de Salim. Bapak Yusuf. De Bapak Salim. Yusuf, terima kasih atas Ya. pertanyaan pada kesempatan ini. Ini sudah lebih ke tingkat yang sungguh luar biasa. Apa perbedaan hukum dan penghakiman? Tadi begitu, Frater? Baik. Ya, seperti itu, Bruder. Kalau sejauh saya tangkap, kalau orang manusia itu adalah karena mendapat hukuman, karena melanggar. Kalau dapat penghakiman itu lebih cenderung bahwa saya dijudge salah, maka saya hakimi kamu. Tetapi arti yang sesungguhnya hukum dan juga perbedaan penghakiman itu kalau penghakiman pada akhir zaman oleh Allah sendiri. Kalau hukum menurut saya masih berada di dunia ini. Nah, maka ada perbedaan hukum itu di dunia dan juga kalau penghakiman di akhir hidupnya setelah kematian oleh Allah. Mungkin Permisi, ada yang membantu yang bisa menjelaskan permisi, sejelas-jelasnya Der. antara perbedaan hukum dan penghakiman. Itu yang boleh saya tangkap, Oke, Pak Bruder, Yusuf. maaf, Bruder. Tadi Ya, saya ralat pertanyaannya, Bruder. oh ya, Ya, maaf, Bruder. ya. Ini pertanyaan seperti ini tadi. Apa perbedaan hukuman setelah kematian dengan akhir zaman menurut agama kita Katolik? Apa perbedaan hukuman setelah kematian dengan akhir zaman menurut agama kita Katolik? Baik, terima kasih Pak Yusuf. Ternyata Frater tadi saya sudah langsung jawab tentang hukum Maaf, dan penghakiman. terima Ternyata kasih. kalimatnya berbeda. Hukuman setelah kematian di akhir zaman bahwa semua itu ukurannya, semua itu terukur ketika kita berada di hidup di dunia. Apa yang kita lakukan di dunia, apa yang kita kerjakan, yang kita laksanakan di dunia menjadi pertimbangan, menjadi satu hal ukuran ketika di akhir zaman. Itu menurut pandangan saya. Mungkin ada yang mau menambahkan tentang pertanyaan Bapak Yusuf yang sungguh-sungguh tentang kematian, tentang akhir zaman, bagaimana hukumannya. Saya juga belum pernah mendengarkan hukuman setelah ada kematian Pak Yusuf. Yang sejauh saya tahu dan saya bisa menjawab Pak Yusuf bahwa semua ukurannya itu ketika kita hidup di dunia. Oke, apakah ada yang ingin men-sharingkan peneguhan pada kesempatan malam hari ini tentang pertanyaan Pak Yusuf? Ada yang menambahkan? Monggo. Nah, Ternyata gandum dan juga lalang itu menjadi satu pertanyaan yang sangat bagus tentang hukuman setelah kematian. Jadi apa yang akan terjadi rupanya begitu. Selamat malam, Bruder. Oke, Pak Hirman ya. Ya, boleh menambahkan sedikit Boleh silakan. kalau mengenai apa penghakiman terakhir. Ya. Kalau menurut saya ini kan kita sebagai orang Katolik ya, setelah baptis itu kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang pertama, ya. Nah, kedua masalahnya di dalam dunia kita ini kan ya tidak mungkin ya nggak saleh-saleh banget lah.
mungkin banyak dosa-dosa gitu ya. Iya, iya. Meskipun itu dosanya dosa kecil Hmm. gitu. Nah, di situ kalau kita dipanggil Tuhan, yang jelas ya masuk ke api Pencucian. pencucian itu Ya. menurut saya. Karena Ya. menurut di dalam kitab suci bahwa yang dihujat yang tidak bisa diampuni yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu. Ya. Ya kira itu aja tambahannya, Bruder. Terima kasih. Oke, terima kasih memperjelas atas pertanyaan Pak Yusuf dengan menajamkan tentang bahwa kita dibaptis, setelah itu kita memang tidak suci-suci, akhirnya bersalah, akhirnya kita juga ketika mati masuk di api pencucian. Terima kasih Pak Hirman. Apa yang ada yang bertanya atau yang menambahkan, silakan. Boleh, Bruder, saya tambahkan dikit. Boleh, silakan Pak Albert. Kalau yang pernah saya baca itu atau penglihatan itu, vision itu dari orang-orang atau anak-anak yang pernah dibawa Bunda Maria itu ke alam baka gitu. Iya. Ini dikit, bukannya saya sih. Itu dikatakan bahwa orang-orang yang tidak baik atau jahat itu sebenarnya dia menjauhi Tuhan gitu. Dan itu mereka masuk ke neraka gitu. Bukan Tuhan yang menghukum. Jadi nggak ada itu. Terus yang kedua itu ketika anak-anak itu dibawa ke api penyucian itu karena mereka merasa belum layak atau belum baik kalau bersama dengan Tuhan. Jadinya mereka masih harus menyili dosa. Jadi bukan Tuhan juga yang menghukum, tapi mereka merasa tidak layak. Kalau yang kudus itu orang-orang kudus yang mereka hidup seturut kehendak Tuhan dengan segala belas kasih Tuhan. Menurut saya meyakini itu bahwa kita menurut Gereja Katolik mempunyai api penyucian kayak tadi Bapak yang sebelumnya mengatakan Tuhan itu berbaik, cuma Tuhan nggak pernah menghukum, tapi nanti kita yang memilih jalan sendiri. Saya layak nggak dengan kerajaan? Kalau nggak layak masuk ke neraka situ. Kalau masih ya mesti masuk penyucian. Begitu, Bruder. Oke, terima kasih ini Pak Albert. Ya, bacaan minimal dari luar menjadi dan juga masukan, anak-anak meneguhkan yang lain. Ya. Ada para visioner anak-anak yang diajak Bunda Maria untuk melihat tiga kondisi situasi. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu masih ada? Monggo silahkan memperdalam, men-sharingkan atau apa saja. Bruder, selamat malam. Yuk, selamat malam. Mau tanya aja, Bruder, mengenai tadi saya tergelitik oleh Bapak. Siapa tadi itu bilang mengenai ilalang yang dan gandum itu. Kalau gandum dibiarkan bertumbuh, ilalang dibiarkan bertumbuh, ya ilalang ya tetap ilalang. Pada ujungnya ya. Untuk saya pribadi, saya mau tanya, apakah benar ya, Bruder, sebetulnya di dalam diri saya sendiri gitu ya, Bruder, sebetulnya ada ilalang dan juga ada gandum. Dimana ketika saya mau belajar terus meneladani Bunda Maria untuk terus menekan ego saya, belajar untuk rendah hati, belajar untuk meminimalkan iri hati, seringkali tidak mungkin tidak, ya pasti ada iri, pasti ada irinya dengan orang. Ya berusaha gitu ya apa istilahnya ya. Pokoknya berusaha untuk meneladani Bunda walaupun sulit ya, tapi Bunda adalah jalan terpendek untuk ketika saya baca di Gerakan Imam Maria ya, buku biru itu. Jalan terpendek untuk menuju kepada Yesus. Di mana ya harus berani untuk meneladani Bunda. Jadi di dalam diri saya ya ilalang saya itu ya seperti iri hati, ego saya, sering marah apa gitu. Ketika saya belajar untuk terus berusaha menuju seperti Bunda, meneladani Bunda, berdoa dan mohon dipersatukan dengan doa Bunda kepada Yesus itu, saya rasa untuk saya pribadi berarti Bruder di dalam diri saya sebetulnya ada ilalang dan gandum, tapi
dalam arti perumpamaan, di mana ilalang itu nanti satu hari karena kerahiman Tuhan, saya boleh bersatu dengannya di surga gitu ya, walaupun dalam tanda kutip harus mungkin melewati purgatorium. Ketika saya merasa diri saya masih ada satu titik, mungkin satu iota noda yang menurut saya tidak layak untuk bersatu dengan yang kudus. Apakah boleh saya ini kan seperti itu, Bruder. Di dalam berarti ilalang dan gandum itu ada sebetulnya dalam diri saya, dalam arti perumpamaan seperti itu, Bruder. Makasih, Bruder. Baik, Ibu Wiwin. Terima kasih atas sharingnya. Kalau menurut saya apa yang menjadi pendapat Ibu itu adalah sama, bahwa kita itu berada dalam dua sisi, yaitu gandum dan lalang. Dan bisa juga diterapkan dalam diri kita. Bahwa kita itu tidak bisa tanpa kadang-kadang tak sadar kita benci, iri, dan juga beberapa hal yang sungguh-sungguh lalang yang nyata dalam kehidupan. Tetapi karena dari sisi kita, oh ini salah karena saya iri, oh saya benci, dan saya selalu banding-bandingkan, kok saya nggak bisa begitu. Dan akhirnya dia sadar, maka kita juga akan sudah membangun gandum. Dalam pertanyaan Pak Yusuf, dalam penghakiman, bahwa kalau iman kita itu masuk ke api pencucian, purgatorium, itu memang juga iman kita. Kita diajak semua akan masuk ke surga, tetapi jalannya pasti akan ada yang langsung karena orang kudus langsung masuk ke surga. Sementara kita ini yang tidak lepas dari segala kelemahan, menjadi lalang-lalang, dan kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadi gandum. Saya pikir hal itu sangat bermanfaat bagi kita, dan itu benar adanya, Ibu Wiwin. Itu kira-kira yang menjadi penegasan penjelasan dari Bruder. Iya, Bruder, makasih. Tapi tadi Bruder mengatakan seperti orang kudus untuk boleh dan bisa langsung ke surga. Mungkin kita yang berdosa ini, Bruder, juga bisa ketika kita berani setiap menerima komuni kudus, mengimani bagaimana jiwa Kristus sudah menguduskan aku, tubuh Kristus sudah menyelamatkan aku, darah Kristus sudah menyucikan aku, air lambung Kristus sudah membasuh aku. Saat itu mungkin, Bruder, ketika kita dipanggil Tuhan, saat itu langsung kita akan bersama Dia di surga, ya, Bruder. Amin kalau begitu, Ibu Wiwin. Makasih, Bruder. Oke. Kita akan mengejar untuk kesananya. Walaupun saya sudah memakai sekapulir pun, saya sendiri juga jauh sekali sampai ke arah sana yang diidam-idamkan kita semua. Itu kira-kira Ibu Wiwin dan juga Bapak Ibu dan saudara sekalian. Silakan. Bruder. Ya. Nah, ini satu lagi. Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya, dan ini sepertinya ini menjadi pertanyaan terakhir ya, Bruder. Oke. Ini pertanyaan lanjutan dari Bapak Yusuf tadi, Bruder. Iya. Ini lanjutan yang mengenai apa perbedaan hukuman setelah kematian dengan akhir zaman tadi, Bruder. Iya. Saya bacakan pertanyaannya. Berarti setelah kedatangan Yesus yang kedua, maka purgatorium tidak ada lagi. Ya, seperti itu, Bruder. Okay. Berarti kedatangan Yesus yang kedua tidak ada purgatorium. Kedatangan yang kedua itu maksudnya bagaimana menurut Pak Yusuf? Kedatangan Yesus yang pertama bagaimana? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kepada Pak Yusuf. Maka dari itu saya hanya ingin mau menegaskan, kedatangan Yesus ke dunia itu semua untuk karya keselamatan bagi manusia. Jadi Tuhan anak Allah sendiri dengan ikhlas dan peduli kepada umat manusia untuk karya keselamatan. Kalau kedatangan Yesus yang kedua, itu berarti saya tidak bisa berpikir bagaimana kalau Yesus datang kedua dalam hal ini. Maka dari itu, Bapak Yusuf, saya tidak bisa menjawab. Mungkin Romo Jaya yang hal semacam ini yang mungkin bisa menegaskan. Baik, terima kasih, Bruder. Jadi setelah menyimak
sharing-sharing, lalu cerita-cerita yang sudah disampaikan memang menarik. Ya itulah bagian dari perjalanan hidup kita. Jadi kalau saya renung-renungkan selama ini dan juga kita lihat dari bacaan-bacaan Injil hari-hari ini yang kita baca selama perayaan Ekaristi ini, hampir semua mengarah kepada keselamatan itu. Jadi yang pertama, Yesus datang untuk memberitakan keselamatan dan ingin supaya banyak orang menjadi selamat. Tapi kenyataannya, walaupun manusia sejak awal diciptakan dalam keadaan baik, ternyata ada kekuatan jahat yang selalu menarik orang untuk memihak kepada kejahatan atau menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, dari situ kita bisa memahami kira-kira yang menjadi ilalang dan gandum yang mana dan seperti apa prosesnya. Jadi sejak awal kita semua diciptakan dalam keadaan baik, tapi dalam perjalanan ada kuasa jahat yang menaburkan sesuatu. Nah, itu yang kemudian mempengaruhi manusia. Nah, dalam perjalanan Yesus mengatakan tadi dibiarkan semuanya bertumbuh. Dalam arti apa? Tetap diberi kebebasan. Karena Tuhan yang sudah menciptakan kita ini baik, memiliki kehendak bebas, pasti tidak akan mengingkari ciptaannya yang memiliki kehendak bebas itu. Jadi boleh memilih. Mau memilih ikut dengan Yesus yang mewartakan kebaikan atau tetap mengikuti bisikan-bisikan si jahat itu. Nah, itu semua dibiarkan bertumbuh. Nah, kalau kita mengacu pada refleksi misalnya Teresa Avila yang beberapa kali juga saya ulang, Tuhan memberikan dirinya kepada kita sejauh kita mau memberikan diri kita kepada Tuhan. Jadi semakin kita mencintai Tuhan, maka Dia pun juga akan semakin memberikan dirinya untuk kita. Itu berarti Tuhan menghormati kehendak bebas kita. Jadi semakin kita bersikukuh untuk tidak mau mencintai Tuhan, ya Tuhan tidak akan memaksa kita lagi. Karena kita memang sudah bersikukuh untuk tidak memihak Tuhan, tapi lebih memihak kepada kejahatan. Nah, saat itulah nanti semuanya akan dibedakan. Yang ini mau berubah dalam pertumbuhannya, mau menuju kepada keselamatan, maka itu dipilah menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Sementara yang lain yang tetap bersikukuh pada kejahatan dan memilih untuk tidak berpihak pada Allah, ya itulah nanti yang masuk kepada alam kematian. Nah, dari situ kemudian kita bisa melihat ajaran-ajaran gereja yang disimpulkan. Misalnya dalam Katekismus Gereja Katolik, kita mendengar istilah di sana sebagai penghakiman personal dan penghakiman umum. Personal judgment dan general judgment. Personal judgment ini maksudnya adalah begitu kita mati, ya kita langsung mendapatkan penghakiman di situ. Penghakimannya berkaitan dengan jiwa kita karena jiwa inilah yang kekal. Nah, kalau kita masih dalam keadaan tidak berahmat, maka akan disucikan. Kalau kita memang sungguh-sungguh mau memilih kepada keselamatan. Jadi masih ada kesempatan di situ. Ya, saya memilih kepada keselamatan, maka akan disucikan dengan api penyucian. Tapi kalau saat itu sudah memilih untuk tidak, jadi tetap bersikukuh untuk tidak mau selamat, ya sudah, berarti dipilah tidak ada dalam jalur keselamatan. Nah, ini sebagai personal judgment. Lalu berikutnya general judgment. Ini adalah tadi yang ditanyakan, parusia atau kedatangan Yesus yang kedua. Dia akan datang sebagai hakim, lalu kita juga mendengar kisah dalam Injil soal Yesus yang datang untuk menghakimi mana yang domba, mana yang kambing. Itu sebagai penghakiman umum. Jadi semua nanti dikumpulkan, baik yang tadi itu sudah dinyatakan selamat, masuk surga jiwanya, juga mereka yang dinyatakan tidak. Itu nanti akan dikumpulkan semua untuk dihakimi, dan semuanya akan bisa mengetahui si A memiliki problem apa sehingga dia dianugerahi surga, si B mendapatkan neraka karena apa. Nah, disitulah dalam penghakiman umum itu kita akan dipersatukan kembali dengan badan kita. Maka dalam Aku Percaya kita akan mengenal itu. Kita percaya tidak hanya roh kita, jiwa kita yang hidup ini yang kekal, tapi juga badan kita yang akan dibangkitkan. Nah, kebangkitan badan dan jiwa kita nanti akan dipersatukan dalam penghakiman terakhir itu. Nah, saat itulah kita yang tadinya sudah dipilah untuk masuk surga akan mendapatkan kembali badan kita dibangkitkan dalam
kekekalan di surga. Demikian juga mereka yang masuk neraka juga demikian. Jadi kehadiran Yesus yang kedua pada akhirnya akan memberikan kepada kita penghakiman umum. Itu kurang lebih jawaban saya. Demikian, Bruder. Oke, terima kasih Romo Joyo Jaya yang telah memberikan penegasan tentang kehadiran Yesus yang kedua. Silakan Frater, kita lanjutkan karena tadi pertanyaan yang terakhir. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah berpartisipasi dalam Lexio Divina pada malam hari ini. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan yang telah diberikan, dan saya serahkan kepada Frater Mario untuk. Baik, terima kasih Frater Viko. Bunda, Romo, Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, setelah kita memasuki sesi tanya jawab tadi, merefleksikan lebih dalam, sekarang kita masuk ke sesi hening. Mari kita refleksikan kembali, kita renungkan apa yang telah kita dapat, dan kita lihat dalam kehidupan kita. Mari kita ambil waktu hening sejenak. Nanti Bunda setelah sesi hening langsung melantunkan doa permohonan, mohon nyadar. Oke. Baik, kali ini kita tidak ada instrumen, langsung doa permohonan. Mari kita hening sejenak. Allah Bapa yang Maha Baik, gandum dan lalang senantiasa seiring sejalan dalam kehidupan kami. Namun kami akan memutuskan tekad untuk senantiasa bersatu dengan Engkau, dengan kebaikan gandum yang mewarnai hidup kami. Semoga kami mampu untuk mengolah diri kami supaya tidak jatuh dalam ilalang. Semoga kami sungguh dibangkitkan dengan sabda pada kesempatan ini, sungguh-sungguh menguatkan hati, pendirian, dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari kita dengarkan doa permohonan, doa syukur, dan doa peneguhan kepada-Mu, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami semua bersyukur atas segala rahmat yang sudah Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami masing-masing, dan atas kebebasan kehendak yang boleh kami miliki. Kami mohon rahmat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya di dalam kebebasan kehendak kami masih bisa untuk semakin menyadari dan mengenali apa yang Kau inginkan untuk kami kerjakan, dan dengan terang kuasa Roh Kudus-Mu, kami mampu mengelola kehidupan kami masing-masing, sehingga layak untuk mendapatkan keselamatan, layak untuk mendapatkan kebahagiaan bersama-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Dan kami juga mohon berkat-Mu bagi setiap orang yang sedang berusaha melakukan kebaikan, namun karena hal-hal yang lain, usaha dan rencana mereka sering terganggu. Semoga dengan curahan Roh Kudus-Mu mereka diteguhkan dalam iman dan kuat dalam pengharapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, biarlah Engkau terus mengutus Roh Kudus-Mu untuk membimbing saya, untuk boleh terus belajar mengolah diri, supaya dalam diri ini tumbuh gandum-gandum yang nanti boleh berbuah yang baik, dan boleh memberikan juga diri kepada mereka yang membutuhkan di dalam pelayanan-pelayanan saya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, saya pun memohon kiranya Engkau memberikan terang rahmat-Mu agar aku pun mampu melihat gandum dan ilalang di dalam diriku, dan juga biarlah dengan rahmat-Mu dapat mengakui dengan jujur segala hal-hal yang buruk yang datang dari jahat, untuk hidup seturut kehendak-Mu di dalam berkat rahmat dan belas kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon rahmat dan berkat-Mu bagi kami semua dan setiap orang yang selalu berkumpul bersama untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau turunkan kuasa penyucian-Mu atas kami masing-masing, sehingga setiap kali kami merenungkan firman-Mu,
kami mendapatkan rahmat pengudusan itu, dan setiap kali kami mengerjakannya, kami pun juga semakin mampu untuk mendekat kepadamu, sehingga kami semua boleh semakin suci, semakin ilahi, seperti Engkau sendiri mengharapkan kami semua menjadi kudus, seperti Bapa sendiri kudus adanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa yang kami haturkan ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa mendengarkan seluruh apa yang kami haturkan kepadamu, baik secara pribadi maupun yang terungkap melalui acara Lectio Divina ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabda-Mu yang menguatkan kami. Bantulah kami agar tetap setia menjadi gandum yang baik, hidup dalam kasih dan tidak mudah menghakimi sesama. Semoga hidup kami menjadi ragi yang membawa damai, sukacita, dan harapan bagi banyak orang. Kuatkanlah kami untuk terus bertumbuh dalam iman hingga kelak kami diperkenankan bercahaya dalam kerajaan Bapa. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik, terima kasih Bruder, Bapak Ibu, Romo, Suster, Bruder, para saudara-saudari sekalian. Terima kasih untuk Lectio Divina kita malam hari ini. Terima kasih Bruder telah mendampingi malam ini, dan juga atas diskusi hangat yang telah menambah wawasan kami untuk memahami, apalagi hidup setelah hidup dunia ini memang agak susah dipahami. Terima kasih untuk pencerahannya Romo. Bapak Ibu, malam ini tidak ada pengumuman. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam ruang daring ini. Saya sebagai MC mengucapkan selamat malam, terima kasih. Selamat beristirahat bagi yang hendak beristirahat, dan tetap semangat yang mau bekerja. Sekarang marilah kita menerima berkat penutup dari Romo Jaya. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. saudari dan saudara sekalian, senantiasa diberkati, dibimbing, dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.